Mulai aja ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji sudah meluangkan waktunya. Ini kita mau menanyakan ke Pak Haji Sukenda nih, sebagai petugas apa ya? Kebetulan saya dari Puskesmas Lobener itu mulai TMT tanggal 18 Maret ya dok. Iya. Tanggal 18 Maret tahun 2020 dan per 1 April tahun 2020 itu ditunjuk sebagai petugas Korim, koordinator imunisasi sampai sekarang sampai tahun 2022. Jadi pas mulai pandemi ya? Iya, pas mulai pandemi saya pindah ke sini pas bulan April itu sudah pandemi, sudah pakai WFH. Jadi pas pandemi pisan pas pindah ke Lombok. Nah, itu tugasnya apa aja tuh Pak Haji? Tugas daripada juru atau koordinator imunisasi itu banyak gitu dok ya. Yang pertama itu kan sebagai bagian perencanaan. Ya. Jadi kita itu harus tahu sasaran dulu, sasaran jumlah yang akan diimunisasi. Karena kegiatan imunisasi itu kan pas pandemi itu nambah banyak ya dok ya. Kalau di tahun 2020 itu kegiatan imunisasi itu cuma ada kegiatan imunisasi rutin sama bias campak dan bias DTTD. Nah, kebetulan tahun 2021 itu kan ada tambahan kegiatan dok untuk kegiatan imunisasi, yaitu kegiatan vaksinasi COVID-19. Itu dimulainya per bulan Februari. Itu dimulainya dari tahap 1, 2 sampai ke masyarakat umum sekarang. Itu kan yang dosis pertama, kedua, ketiga, booster tuh dok. Lalu sekarang juga yang nakes ada yang booster keempat. Kemudian di tahun 2022 itu kegiatan untuk program imunisasi tambah lagi dok. Kegiatannya imunisasi rutin, kemudian bias campak dan bias TDDT. Bias campak di bulan Agustus, bias DTTD di bulan November. Kemudian ada kegiatan vaksinasi COVID dan tambahan kemarin tuh dok, ada kegiatan yang namanya bulan imunisasi anak nasional. Artinya pemberian imunisasi tambahan campak rubella untuk semua umur, semua anak di usia 9 sampai 59 tahun dan imunisasi kejar untuk memenuhi kelengkapan status imunisasinya. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan kegiatan imunisasi. Imunisasi ya kalau saya itu kan hanya koordinator. Jadi sebagai pelaksana itu bisa bidan, bisa perawat yang melakukan kegiatan imunisasi rutin di posyandu ataupun bias. Dan biasanya kalau di bias saya turun langsung karena memang ada jadwalnya kan dok, pembagian jadwal untuk kegiatan bias. Kalau misalnya di imunisasi, kemudian ada vaksinasi, saya juga terjun langsung. Kalau memang vaksinasi itu kan banyak kegiatannya, mulai dari entry data sampai cetak kartu vaksin. Tuh. Yang ketiga, kita juga istilahnya bertanggung jawab terhadap limbah medis yang dihasilkan daripada kegiatan imunisasi. Apalagi kemarin itu kegiatan vaksinasi di tahun 2021 itu kan banyak, jadi istilahnya harus diberdayakan, di manajemen proses limbahnya. Jadi kan istilahnya tidak asal taruh karena memang itu kan termasuk limbah medis yang istilahnya tidak boleh sembarang. Kemudian tugas selanjutnya adalah pengawasan, pelacakan, dan penanganan terhadap kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan langkah terakhir ya istilahnya setelah kegiatan tersebut adalah kegiatan pencatatan pelaporan. Dan alhamdulillah bidan-bidan desa itu kalau misalnya ada pencatatan pelaporan imunisasi rutin tiap bulannya, alhamdulillah setiap tanggal 1 sampai paling maksimal tanggal 2 itu sudah menyerahkan data laporannya. Jadi data yang istilah kita kirim ke dinas setiap sebelum tanggal 5 itu sudah bisa dilakukan. Itu kegiatannya dok. Ini kan kita kan
kalau kegiatan rutin tahunan mungkin biasa ya. Iya. Ini kan pas terjadi pas 2020 ya. Iya. Itu kan pandemi. Iya. Itu kan sebelum adanya vaksin kita kan biasanya kan prokes ya, Iya. protokol kesehatan yang utamakan. Apa yang bikin bingung atau apa bikin hambatan gitu? Karena kan ini kan mungkin pertama kali kan. Iya. Habis itu kan Mas Haji langsung ke sini langsung sebagai Langsung. orangnya. Ya, namanya juga pertama megang program ya dok ya, masih bingung apa segala. Cuman kalau saya kan istilahnya ketika seseorang tahu maka dia akan melakukan kegiatan tersebut, dan alhamdulillah waktu itu saya langsung mencari sumbernya apa sih yang harus dilakukan untuk kegiatan imunisasi. Waktu itu saya baca Permenkes tentang imunisasi, Permenkes 12 tahun 2017 dok, tentang pelayanan imunisasi. Alhamdulillah 2 bulan ya sudah istilahnya sudah bisa menjalani gitu. Pas waktu itu kan bertepatan dengan adanya COVID-19 ya dok ya. Jadi pas saya masuk kemudian cakupan itu turun karena memang satu, untuk pelayanan luar gedung seperti posyandu itu ditiadakan dok, karena memang satu itu kan kita waktu itu tidak boleh bergerombol salah satunya. Kemudian ya istilahnya pasang prokes apa segala, jadi istilahnya untuk kegiatan imunisasi hanya ke puskesmas waktu itu. Cuman istilahnya karena memang kita juga ditarget ya dok ya, karena memang kita kan harus tahu nih ada batasan-batasan atau definisi operasional tentang cakupan kegiatan imunisasi, sehingga pada saat laporan tahunan tidak turun, walaupun pada akhirnya pada sekarang tidak tahun 2020 penurunan cakupannya itu sekarang dilengkapi dengan pelaksanaan BIAN. Karena memang salah satu istilahnya latar belakangnya karena memang terjadinya penurunan cakupan untuk status imunisasi anak karena memang adanya pandemi COVID-19 tahun 2020 dan 2021. Maka harus dikejar harus ada tambahan imunisasi campak rubella, kemudian dikejar status kelengkapan imunisasi baik yang kekurangan OPP, IPP ataupun DPT-HB. Nah, alhamdulillah untuk kegiatan yang kalau bisa tahun 2020, tahun 2021, tahun 2020 itu cakupan imunisasi kita yang bicaranya imunisasi rutin ya dok ya. Untuk yang imunisasi rutin itu kemarin itu turun, yang tadinya hampir 100 ya dok, waktu tahun 2019 itu turun di angka 80-an. Nah kemudian di angka tahun 2021 itu naik lagi sedikit, yang tadinya 82 jadi 88 karena masih ada prokes juga. Nah alhamdulillah di tahun 2022 kemarin itu untuk imunisasi dasar lengkap, kemudian untuk bias campak ataupun DTTD itu sudah meningkat dok. Kemarin itu imunisasi dasar lengkap saja sudah lumayan, istilahnya tidak di bawah target cakupan. Nah kita kan Mas Haji kan pertama kali habis itu dikasih PR tentang gimana pencapaian vaksin COVID-19 ya, agar tercapai kan. Saat itu kan pertama orang kesehatan tuh. Karena orang kesehatan juga kan ibaratnya pemerintahan ya pertama ya. Itu juga kan banyak yang meragukan ya. Nah, sekarang apa yang dirasakan oleh Mas Haji gitu? Posisi masyarakat tidak percaya dan sekarang akhirnya pada percaya berbondong-bondong vaksin, dan sampai sekarang alhamdulillah vaksin malah habis ya. Sampai booster berapa ya? Booster 3. Booster 3 ya. Sekarang kan booster 4 atau vaksinasi keempat itu untuk tenaga kesehatan ya dok ya. Karena kan saat itu kan luar biasa ya. Perlawanannya ya, sampai kita bawa tentara, bawa polisi ya, ngomong desa. Gimana ada Pak lagi? Alhamdulillah ya dok ya. Kalau tentang pelayanan vaksinasi COVID-19 itu kan secara bertahap ya dok. Yang pertama itu untuk nakes, tahap pertama itu di bulan Februari sampai akhir Maret.
Kemudian ada lagi untuk tahap kedua itu untuk pelayanan publik dan lansia waktu itu sampai di antara bulan Maret sampai bulan Juni. Kalau juknis yang lama, ada waktu di tengah jalan ada pembaruan juknis baru. Dan alhamdulillah untuk yang nakes, kalau yang nakes kan waktu pertama itu dok ya, waktu pertama itu kan kita pakainya Sinovac. Ya. Sinovac itu yang pelaksanaan pertama sampai bulan Agustus. Ya. Agustus. Nah, bulan Agustus ke sana ada vaksin baru kan dok ya. Nah, waktu pertama di bulan Februari itu kan khusus nakes dok ya. Jeda waktunya 28 hari Sinovac vaksin pertama dengan vaksin kedua itu 28 hari waktu. Alhamdulillah istilahnya untuk nakes kan dulu untuk screeningnya kan ketat dok. Yeah. Tensi tidak boleh lebih dari sekian. Yeah. Gula darah tidak boleh lebih dari 200. Iya. Jadi kemarin dari 46 itu cuma 23 yang lolos sudah. Ya. Jadi sebagian besar banyak yang tidak lolos. Enggak ya. Revisi lagi tentang juknis itu. Bahasanya di situ ada tambahan dok. Tambahan, ya. Boleh diberikan vaksinasi COVID-19 pada pasien dengan tekanan darah kurang dari 190. Ya, betul. Jadi kalau misalnya masih 180 masih boleh. Kemudian untuk yang DM boleh diberikan vaksinasi kalau misalnya gula istilahnya dia terkontrol, artinya minum obat. Berapapun itu boleh divaksin. Jadi istilahnya alhamdulillah ketika screening ini berubah maka banyak yang lolos. Nah, permasalahannya ketika di lansia tensi biasanya tinggi ya dok. Kemudian dia itu kalau lansia tuh kebanyakan tidak lolosnya karena tensi tinggi, kemudian gula darah tinggi. Nah, sasaran kita itu kan kalau per kecamatan kita kan punya 2 puskesmas ya dok. Nah di puskesmas Lobener itu sasaran daripada kegiatan vaksinasi itu ada 26.666. Wilayah kita itu kan ada 6 desa ya dok ya. Jadi sasaran wilayah 6 desa itu sebanyak 26.666 meliputi Rambatan Kulon, Sindangkerta, Pamayahan, Lobener, Legok sama Bojong Selawi. Nah, pada tahap kedua ini enak dok kalau tahap kedua karena memang sasarannya sudah ada. Jadi kita mendata semua pelayanan publik. Jadi istilahnya pegawai kecamatan, ibu guru, bapak guru yang di sekolah, pemerintah desa, kemudian polsek sama koramil yang istilahnya bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, itu masuk ke dalam kategori pelayanan publik. Nah itu kan datanya sudah ada dok. Jadi istilahnya lebih mudah untuk kegiatan vaksinasinya. Di bulan Juni itu sudah dibuka keran untuk masyarakat umum. Waktu bulan Mei itu cakupannya sedikit dok, masih sedikit. April, Mei masih sedikit. Beranjak di bulan Juni itu sudah mulai banyak tuh dok, sudah mulai naik tuh. Walaupun pertamanya menolak, cuman ada satu kesempatan yang menyebabkan angka kegiatan cakupan vaksinasi itu naik. Yaitu satu, ya. Adanya dana bantuan. Ada dana bantuan yang istilahnya mendongkrak ya. Iya mendongkrak, salah satu persyaratannya karena memang ada peraturan dari pemerintah bahasanya untuk mengurus segala sesuatu itu harus ada vaksin dulu, kartu vaksin. Maka di bulan Juli itu sudah mulai naik angkanya. Di bulan Juli masih naik angkanya. Nah, puncak daripada jumlah cakupan ratanya per bulan itu yang paling naik itu di bulan Oktober sama November. Jadi capaian vaksinasi COVID-19 kan bisa dengan masyarakat umum, dengan sekolah. Pas lihat grafik ya, ternyata kan lebih cepat pas di sekolah ya. Karena
saat itu mungkin data sasaran jelas ya. Iya. Terus mungkin juga apa birokrasi juga lintas sektoral berfungsi ya. Yang jadi hambatan tadi itu karena di masyarakat juga mungkin karena kebiasaan kerjanya juga. Iya. Mungkin pas berangkat tani kan pagi-pagi udah berangkat ke apa sawah atau nelayan juga sama ya. Terus jadi akhirnya pegawai juga pas di posisi datang di jam kerja ya nggak ada, kosong ya. Jadi sebenarnya mah bukan berarti kita tidak melaksanakan, tapi melaksanakan cuma sasarannya adanya di sore hari ya. Terus akhirnya saat itu kan kita melaksanakan vaksin di malam hari itu ya, Haji ya. Iya, waktu bulan April Mei itu. Nah, kita kan nggak kepikiran ya kita bakal kerja sore hari ya atau malam hari ya. Cuma pas waktu itu pas bulan puasa tuh dong. Iya. Jadi ya inilah pandemi ya. Jadi membuat kita akhirnya ya kapan lagi kita berjuang ya. Akhirnya kita bisa. Nah, Pak Ci, ini kan ada nggak sesuatu hal yang apa menghambat dalam proses vaksinasi ini? Sebenarnya kalau misalnya kegiatan vaksinasi itu kan bukan hanya tugas puskesmas atau tugas tenaga kesehatan ya dok ya. Iya. Vaksinasi ini kan merupakan program nasional dan semua istilahnya ikut di dalamnya. Jadi kemarin itu yang vaksinasi itu melibatkan lintas sektor dok, baik dari pemerintahan kecamatan, kemudian dari pihak kepolisian dan dari pihak TNI. Ini ya. Tiga ini kalau misalnya pelaksanaan kegiatan itu selalu didirikan dok, karena memang satu pada saat kalau misalnya waktu masih banyak mereka yang butuh di sini kan banyak tuh dok. Tapi pas waktu kegiatan sweeping kita ke desa-desa orang itu takut kalau misalnya sama petugas kesehatan kayaknya. Jadi setiap kita melakukan kegiatan sweeping di desa kita kan kebetulan punya data ya dok ya. Jadi data itu sudah saya print, kemudian pada saat pelaksanaan sweeping inilah di RT ini yang belum divaksinasi orangnya ini namanya. Sehingga ketika petugas kita ke sana bersama dengan Bapak TNI dan Polri itu tahu oh iya ini rumah ini belum divaksin. Nah, maka istilahnya bapak-bapak yang dari TNI, dari Polri itu menyampaikan. Nah, tugas kita istilahnya memberikan vaksinasi. Jadi alhamdulillah walaupun istilahnya masyarakat waktu itu masih takut, kan masyarakat itu ada yang tidak mau dok, karena memang satu takut disuntik, yang kedua takut setelah disuntik katanya panas sehingga tidak bisa melakukan aktivitas. Ketiga kadang-kadang masyarakat itu kan kurang tahu informasi dok, sehingga istilahnya apa yang dikatakan orang lain malah istilahnya memberikan image buruk setelah divaksin sakit apa segala aduh. Padahal mah enggak dok, insyaallah. Dan alhamdulillah ketika istilahnya kita bergandengan tangan antara TNI dan Polri, masyarakat istilahnya terbuka welcome untuk kegiatan vaksinasi. Nah, alhamdulillah kita tercapai ya. Iya. Pesan dan informasi himbauan apa nih terakhir nih untuk masyarakat tentang vaksin? Kita bicara vaksin COVID ya dok ya. Iya. Karena vaksin COVID itu kan semuanya. Vaksin COVID untuk sekarang ini sementara masih kosong ya dok ya. Kemarin itu kita kehabisan vaksin per tanggal 29 September tahun 2022. Dan setelah habis banyak yang kesini karena memang ketika per bulan September, akhir September itu belum ada dropping dari Dinas Kesehatan. Dan kemarin kita baru mengajukan kebutuhan vaksinasi untuk vaksin COVID. Tapi kemarin di provinsi juga belum ada dok. Jadi dari tanggal 29 sampai tanggal sekarang 19 Oktober itu masih kosong untuk vaksinasi COVID ya dok. Ya. Kegiatan vaksinasi COVID itu karena kegiatan nasional
Jadi semua wajib diikutsertakan, dan alhamdulillah untuk kerjasama lintas sektor kita sudah baik dari kecamatan, TNI maupun pihak kepolisian dan puskesmas serta pihak-pihak desa, itu istilahnya kita sudah terjalin baik. Cuma kadang-kadang masyarakat itu apa ya? Kadang-kadang merasa tidak butuh ya dok ya. Cuman ketika butuh memaksa itu yang paling senangnya tuh dok. Di bulan Agustus contoh ya dok, dia mau ke Arab Saudi, Ke luar negeri ya? iya, dia kan belum pernah divaksin dok. Ketika kita masukkan datanya di bulan Agustus, minggu depannya pengen divaksin ulang, biar nanti cepet sayanya aja langsung ke luar negeri untuk jadi TKW TKI ya dok. Itu kan secara ini nggak bisa ya dok, kalau misalnya sesuai aturan. Untuk pikir kalau misalnya sudah masuk ya nggak bisa dirubah. Yang kedua, kalau kadang-kadang masyarakat itu ya itu nggak, kadang-kadang perlu penjelasan lebih lanjut dok. Karena satu, jeda antara vaksin pertama vaksin kedua itu ada jeda waktunya. Kalau misalnya pakai Sinovac, sekarang udah nggak ada ya dok Sinovac karena memang sudah ditarik. Memperoleh dosis ketiga, kadang-kadang orang yang mau keluar negeri kan yang dosis ketiga nih dok. Jadi untuk dosis ketiga itu jeda waktu antara vaksin kedua ke vaksin ketiga itu harus 3 bulan. Jadi kalau misalnya belum 3 bulan kita nggak bisa ngantri karena memang pikirnya belum terbuka untuk. Jadi ya kita paling bisa jelaskan tentang masalah-masalah itu. Ya alhamdulillah vaksinasi itu mudah dan menyenangkan dok. Menyenangkan. Cukup Pak Haji, makasih Ya, terima kasih sama-sama dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.